Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di, sorry, di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto atau dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Unja itu adalah Universitas Jambi, universitas terbesar di Provinsi Jambi. Kami punya hampir 40.000 mahasiswa, 1.300 lebih dosen ya. Oh ya, satu s dua s tiga saya pendidikan bahasa Inggris. Saya sudah mengajar lebih dari 25 tahun ngajar bahasa Inggris, jadi dosen lebih dari 22 tahun. Saya pernah kuliah di tiga universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga eh, penulis lebih dari 20 buku. Ini salah satu bestsellernya, sudah laku terjual, habis di Gramedia. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif merupakan hasil penelitian ketika di Australia dulu dan ketika menulis disertasi tentang orang-orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya bagus. Ternyata mereka punya kesamaan. Demikian tentang saya, channel ini sudah meraih lebih dari 200.000 subscriber oleh kompas.com dan 21 artikel lainnya dinyatakan sebagai salah satu channel belajar TOEFL terbaik di Indonesia. Ada 4 penelitian berupa skripsi dan 4 penelitian berupa artikel jurnal oleh dosen di Indonesia yang menyatakan bahwa channel ini adalah yang terbaik dari segi dampaknya terhadap masyarakat. 84% ya, paling tinggi dibandingkan channel YouTube lainnya. Demikian, saya juga buka kursus TOEFL online via Zoom, eh, 20 kali pertemuan berturut-turut, tanggal 5 sampai tanggal 24. Atau bisa juga beli videonya di yantotanjung.com. Dan kami juga bekerja sama dengan eh, penyelenggara tes TOEFL yang resmi. Silakan dibuka yantotanjung.com untuk informasi lebih lanjut. Baik adik-adik, kita lanjutkan belajar struktur TOEFL-nya. Kita sudah sampai pada gabungan dari skill 1 sampai 26. Ini kelebihan buku Longman ini ya, yang tidak dimiliki oleh buku lain menurut saya. Ketika kita sudah sampai pada skill yang agak jauh, sampai 26, kita masih ditanyakan tentang skill-skill yang lama. Oke, sebentar ininya kok nggak hidup ya. Oke, sudah. Betulnya kabelnya mungkin ada yang sedikit. Oke, oke, sip. Kita mulai dari nomor satu. Nah, selalu yang diawali, adik-adik perhatikan subjek dan verbnya terlebih dahulu, baru topik yang lain. Misalnya nomor satu, the growth of hair, bla bla bla, cyclical process with phases of activity and inactivity. Yang sudah ada dalam kalimat ini adalah subjeknya. Terus kalau kita cari verbnya belum ada. Ini objek preposisi, ini objek preposisi. Jadi satu-satunya yang hilang cuman verb saja. Ini dia. Ini kita tidak perlu subjek, subjek sudah ada. Ini bukan kalimat majemuk karena di pilihan jawab di soal itu tidak ada verbnya. Oke, oh ya saya lupa ngasih tahu ini ada pada halaman 157 ya. Nah, nomor 2, mari kita lihat dulu the fire bla 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 to have started in the furnace under the house. Ini dia subjeknya. Kemudian kita cari verbnya. Ini bukan verb, ini namanya to infinitive. Kata kerja yang sebelumnya ada to, itu namanya to infinitive. Saya sering contohkan kayak gini. Misalnya, I want to kill you. Nah, sebetulnya subjeknya ini, verbnya cuma yang ini verbnya. Sedangkan to kill, walaupun kill juga verb, tapi karena ada to di depannya itu namanya to infinitive. To infinitive kata kerja tambahan. Sedangkan kata kerja utamanya adalah want. Ini subjeknya. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan verb. Jadi yang hilang verb lagi. Mana satu-satunya verb ini dia. Kita tidak perlu konektor karena kalimatnya bukan kalimat majemuk. Karena nggak ada verb.
Kita nggak bisa pakai subjek, subjeknya sudah ada. Ini juga sama. Kemudian nomor 3, in Roman numerals, bla bla bla, symbols for numeric values. Nah ini OP ya. Kemudian subjek dan verbnya belum ada. Subjek belum ada, verb belum ada. Ini dia. Ini subjeknya, ini verbnya. Apakah ini pembalikan Pak? Jawabannya tidak. Karena kalau dihilangkan di awal ini, kalimatnya tetap baik-baik saja. Yang jadi masalah adalah kalau pembalikan itu jika kita hilangkan objek preposisi di depan, kalimatnya jadi aneh, menggantung. Kan kemarin sudah saya kasih contoh beberapa ya. Di subjek verb kita nggak perlu konektor karena di soal tidak ada subjek dan verb. Ini juga sama. Kemudian number 4, the legal system of most countries can be classified bla 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 common law or civil law. Kata bantu dalam kalimat ini subjek sudah ada. Kemudian verbnya sudah ada. Berarti kita cari kata bantu yang lain. Apa itu? Ada pada pilihan jawaban ada either. Either pasangannya selalu or. Nah, jangan lupa kalau ada either bla 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 or, maka pastikan kata sebelum dan sesudah or itu jenisnya sama. Nah, ini yang civil law, kemudian satu lagi common law sudah sama. Nah, berarti mana yang paling tepat? Jawabannya yang alpha ya. S, either, itu dia. Jadi common law berada antara or ya dengan civil law. Jadi itu letaknya harus sama. Jadi di sini common law, sini civil law. Either-nya S-nya di depan. Kalau kita jawab ini, maka yang terletaknya ya ini either ya kita taruh S di sini, maka harusnya ada S civil law juga. Kalau kita taruh to di sini, maka sesudah or harus ada to juga, makanya nggak bisa. Kenapa nggak to di depan, Pak? Dari segi mana nggak cocok? Can be classified to either. Kan dapat diklasifikasikan sebagai baik hukum umum maupun hukum sivil misalnya. Itu ya. Silakan cek lagi nanti. One difference between mathematics and language is that mathematics is precise. Ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor, ini subjek kedua, ini verb kedua. Kalimatnya udah lengkap. Kalau kalimatnya udah lengkap dan masih ada subjek verb di sini, berarti dia membutuhkan kalimat berikutnya. Jika dibutuhkan kalimat berikutnya lagi, maka harus ada konektor subjek verb. Mana yang seperti itu? Ini dia. Konektor subjek verb. Kalau kita jawab yang ini, konektornya nggak ada. Kan kalimatnya jadi tiga ya. Ini subjeknya, ini verbnya, subjek verb. Konektornya satu udah benar. Jadi kalau kita tambahkan lagi kalimat satu lagi kayak subjek verbnya harus nambah lagi konektor satu lagi. Di sini nggak ada. Nah, ini juga sama. Kalau kita tambah konektor ini nggak ada subjek verbnya. Ini ada subjeknya saja. Kalau ini terbalik konektor verb subjek sementara dia bukan pembalikan. Nah, jadi yang tepat yang ini. Oke, nomor 6. Your criticism of the three short stories should not be less than 2,000 words, nor bla 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 more than 3,000. Oke, kita cek dulu. Ini subjeknya sudah ada, ini verbnya sudah ada. Nah, ada kata nor di sini. Kalau ada kata nor, berarti kalimat ini negatif ya. Kalau negatif, biasanya terjadi pembalikan. Nah, lihat eh, topik tentang invert. Nah, kalau pembalikan terjadi, maka verb dulu baru subjeknya. Oke, kata nor ini negatif, di depannya juga ada negatif. Silahkan lihat nanti skill 15 sampai 19. Nah, mana yang verb duluan sampai subjek? Ini dia. Verb, kemudian subjek. Kemudian ini verb tambahan. Ini subjek verb, subjek verb. Ini memang ada verb dulu, tetapi diikuti oleh verb tambahan nggak bisa. Jadi harus langsung subjek terlebih dahulu.
Silakan lihat bagian negatif. Nah, seven itu written expression. In 1870, the Attorney General was made head of the Department of Justice, given a large staff and endowed with clear-cut law enforcement function. Langkah pertama, kita akan mengecek subjeknya. Ini OP, ini subjek, ini verb. Berarti subjek dan verb nggak ada masalah. Ini tunggal, ini juga tunggal. Ini to be diikuti verb 3 udah benar. Berarti kita harus cari kata bantu yang lain. Mana kata bantunya? Ingat, setiap soal pasti ada kata bantunya. Soal yang written expression ini, mencari yang salah. Mana kata bantunya? Ini dia, N. Ini namanya parallel structure. Kata sebelum dan sesudah N harus sama. Ini ada komanya. Kemudian perhatikan given and large staff. Nah, kalau ada N berarti kata sebelum dan sesudahnya harus sama-sama bentuk ketiga. Di bentuk ketiga ya, jadi endo mestinya. Dari mana kita tahu bentuk ketiganya, Pak? Mulai dari sini, mari kita lihat ya. Given bentuk ketiga. Was made, made bentuk ketiga. Jadi to be diikuti verb 3, koma, lalu verb 3 lagi, kemudian koma, and tiba-tiba verb 1. Makanya harus verb 3 di sini, supaya paralel. Mulai dari made, given, dan endo. Gitu ya. Number 8, the General Sherman tree, the largest of all the giant sequoias, are reputed to be the world's largest living thing. Selalu dimulai dengan melihat subjek dan verb, baru kata kata buat bantunya. Subjeknya ini yang positifnya, penjelasan dari sini, the General Sherman tree. Subjeknya ini, mana verbnya? Ini dia. Subjeknya tunggal, verbnya jamak. Harusnya ini is. Number 9, the skeleton of shark is made of cartilage rather than having bone. Nah, ini perhatikan, kita lihat subjeknya dulu, ini dia, verbnya, ini dia, nggak ada masalah ya, sama-sama tunggal. Ini juga tidak ada masalah. Nah, is made of cartilage rather than. Nah, ini perbandingan ini rather than. Artinya, kita membandingkan di antara rather ini cartilage dengan having bone. Karena cartilage-nya sudah tidak digarisbawahi, pasti dia benar. Berarti dia noun, tapi tiba-tiba having bone, harusnya bone saja. Biar dia paralel dengan ini. Jadi jawabannya delta. Harusnya cartilage rather than bone, bukan pakai having. Nah, gitu. Ini sudah banyak yang kita jawab kemarin tentang comparison. Comparison itu perbandingan, membandingkan dua hal yang setara, yang paralel. Ini tentang paralel juga, tapi comparison paralelnya. Terakhir, at least one example of each of the brands contains measurable amounts of aflatoxin, and there is three which exceed the maximum. Kita lihat dulu, ini subjeknya, tunggal ya. Kemudian each diikuti, ini nggak ada masalah juga. Ini juga tunggal, ini verbnya, ini subjeknya. Kita harus cari kata bantu lain, ada and, there is. Nah, ini there is kata bantu. Kemarin ini pembalikan tentang tempat, ada there, ada here. Kalau ada kata-kata itu, perhatikan yang jadi subjeknya itu adalah sesudahnya. Nah, ini is, sementara yang sesudahnya angka 3. Harusnya there are. Supaya nyambung ya, subjek dan verbnya harus agree. Jadi bukan there is, tapi there are three which exceed the maximum. Karena three ini jamak, is itu tunggal. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kalau ingin berlangganan hanya Rp20.000 per bulannya, bisa di-cut kapan saja. Bisa mengakses 520 video lebih. Tidak hanya TOEFL ya, tapi ada IELTS, vocabulary, dan tips belajar bahasa Inggris. Kemudian dapat juga PDF audiobook ya, kemudian PDF audio, kemudian PowerPoint, dan beberapa sumber belajar lainnya. Oke, thank you very much. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.